Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Bapak Ibu dan Saudara berada. Biarlah kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi virus corona sekarang ini, kita sangat merasakan menimbulkan dampak yang luar biasa, baik di dalam hal kesehatan, perekonomian, pekerjaan, usaha, studi, sosial kemasyarakatan, sehingga tidak jarang mendatangkan rasa takut, khawatir, dan bahkan menghadapi kenyataan bagaimana harus menghidupi kehidupan ini. Kemarin saya ketemu dengan adik saya yang bekerja di rumah sakit. Saya cerita tentang bagaimana sekarang ini banyak orang-orang yang begitu mudah terpapar dengan virus corona ini. Dan adik-adik saya ini juga cerita, memang sekarang ini rumah sakit juga sedang berusaha bagaimana bisa menampung semua orang-orang yang terpapar dan dibawa ke rumah sakit. Toh demikian, ya keadaannya memang seperti itu, karena banyaknya orang-orang yang terpapar oleh virus ini, sehingga katakan rumah sakit kewalahan. Bukan saja ketika menerima pasien-pasien, tetapi juga banyak di antara mereka yang sakit kemudian mereka meninggal. Dan ketika meninggal tidak bisa langsung dipulosoro, ya. Setelah meninggal kemudian dirawat dan kemudian jenazahnya boleh dimakamkan karena harus memakai prokes yang ketat. Tapi karena keterbatasan baik tempat maupun tenaga yang merawat jenazah, maka mereka yang meninggal ini tidak bisa langsung dimasukkan ke kamar jenazah karena kamarnya penuh, maka harus tetap tinggal di ruangan-ruangan perawatan. Bagi mereka tenaga kesehatan juga tidak bisa berbuat banyak, dan pada akhirnya kita juga tahu dua saudara kita yang dibawa ke rumah sakit harus dibawa pulang tanpa ada perawatan jenazah, sehingga harus dirawat sendiri di rumah. Ya tentu ini menimbulkan satu efek yang tidak baik. Harus dibawa ke rumah, ya pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Tapi inilah kenyataan yang sekarang ini sedang terjadi. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang yang merasakan bagaimana dampak dari virus corona ini, terutama mereka yang bekerja secara harian, ya, sehingga mereka apalagi di dalam menjalankan PPKM secara darurat beberapa hari ini, mereka harus dibatasi dalam usaha pekerjaannya. Kalau mereka tidak bekerja berarti mereka tidak mendapatkan penghasilan, padahal harus menghidupi keluarga, ya. Anak-anak, istri harus tetap makan. Nah, bagaimana ini bisa dipenuhi? Nah, ini merupakan masalah
tersendiri yang tentu sesuatu yang sangat pelik. Sekalipun pemerintah sudah memberikan bantuan-bantuan sosial, tetapi toh itu juga tidak bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang sekarang ini sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kita Indonesia. Pemerintah di dalam menjalankan atau membuat kebijakan-kebijakan tentu sudah memikirkan tentang hal ini. Ada hal-hal yang harus dikerjakan, tapi juga ada hal-hal yang pasti menerima dampak dari apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah demi untuk menekan laju pertambahan orang-orang yang terpapar oleh virus corona ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan yang saat ini sedang mendengar firman Tuhan, di dalam Tuhan dan kebenaran-kebenaran firman-Nya, Tuhan menyatakan bagi kita semua di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b, Tuhan berkata demikian, atau Tuhan berfirman demikian. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan kesetiaan Tuhan, menunjukkan kesetiaan Tuhan terhadap anak-anaknya, terhadap orang-orang yang percaya kepadanya, terhadap orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Sebab kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini memang yang pertama adalah untuk berkorban, menebus dosa-dosa umat manusia yang mau percaya kepadanya, tetapi juga memberikan jaminan keselamatan, kehidupan kekal. Dan juga Tuhan Yesus berkata melalui Rasul Petrus, ketika kita percaya kepada Dia, Tuhan juga yang menjadi gembala dan pemelihara di dalam setiap kehidupan kita. Dan kebenaran firman Tuhan itu, janji Tuhan itu digenapi oleh Tuhan dengan setia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang mengandalkan Dia, setiap orang yang memandang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, akan mengalami pemeliharaan yang daripada Tuhan, sekalipun berada di tengah-tengah masa-masa yang sukar. Tuhan telah berfirman, Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi jaminan bagi kita semua, sehingga di tengah-tengah masa yang sukar ini membuat kita tetap memiliki pengharapan, tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir, tidak gentar di dalam menghadapi semuanya. Sebab ada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjadi jaminan bagi kita semua. Firman Tuhan ini juga diberikan
kepada bangsa Israel, khususnya kepada Yosua, ketika Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, saya bacakan demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bagi Yosua, ini bukan satu pekerjaan yang mudah, karena Yosua tahu bagaimana di dalam perjalanannya di padang gurun selama 40 tahun, melihat Musa memimpin bangsa Israel ini menghadapi berbagai-bagai kesulitan, menghadapi berbagai-bagai tantangan, bukan saja dari luar, dari orang-orang yang ditemuinya, dari keadaan alam yang harus ditaklukkannya, tetapi juga dari bangsa Israel sendiri yang seringkali bersungut-sungut, yang seringkali menyalah-nyalahkan, bahkan ingin membunuh kepada Musa dan lain sebagainya. Yosua melihat itu, dan Yosua bukan manusia yang istimewa. Dia ada rasa takut, dia ada rasa gentar untuk menerima tugas tanggung jawab yang daripada Tuhan ini. Banyak tantangan yang harus dihadapi, banyak persoalan pasti yang akan menghadang. Tetapi firman Tuhan datang kepada Yosua melalui Musa pada waktu itu, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka berjalan sendiri, tetapi Tuhan selalu akan menyertainya, menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasanya, menyatakan pemeliharaannya kepada Yosua dan seluruh umat Israel yang masih sisa pada waktu itu. Dan janji Tuhan ini juga diulangi kalau kita membaca di dalam kitab Yosua ya, pasal 1 ayat 5 dan seterusnya. Inilah yang meneguhkan kepada Yosua sehingga dia menerima tanggung jawab yang besar, sekalipun harus diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan-tantangan yang ada. Tetapi sekali lagi, Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia menepati janjinya. Benar, Allah tidak pernah membiarkan Yosua berjalan sendiri. Allah tidak pernah meninggalkan Yosua untuk menjalani tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Terbukti ketika Yosua harus menyeberangi Sungai Yordan, satu rintangan halangan yang harus
dihadapi oleh Yosua, tetapi Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan penyertaannya, sehingga mujizat Tuhan terjadi. Bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan dan bisa menyeberangi dengan selamat. Kalau bukan karena Tuhan, tidak akan mungkin bisa menyeberangi sungai Yordan. Tetapi hanya oleh karena Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka satu rintangan bisa dilalui oleh Yosua dan bangsa Israel. Ketika harus merobohkan tembok Yeriko, kembali kesetiaan Tuhan dinyatakan. Aku tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mengelilingi tembok itu pada hari pertama dan sampai ke-6 satu kali, baru kemudian pada hari yang ke-7 Yosua diperintahkan untuk mengelilingi tembok itu 7 kali. Sesuatu yang mustahil secara akal pikiran. Bagaimana mungkin tembok yang tinggi, lebar, kuat itu hanya dengan dikelilingi saja bisa roboh? Tidak mungkin. Tetapi itulah yang terjadi, karena Tuhan menyatakan kuasanya, sehingga mujizat terjadi. Tembok itu roboh ke dalam karena ketaatan dan kesungguhan Yosua di dalam mengandalkan Tuhan dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Dan itu menjadi pengalaman demi pengalaman yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel, sampai akhirnya bangsa Israel bisa menguasai, boleh dikatakan, seluruh tanah perjanjian. Yosua bisa membagikan tanah itu sesuai dengan suku mereka masing-masing, dan saat itu mereka boleh hidup seperti apa yang dijanjikan, menikmati tanah perjanjian yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Itu semua bukan karena kekuatan kemampuan Yosua dan bangsa Israel lebih-lebih, tetapi karena kesetiaan Tuhan di dalam menepati janji-janjinya. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, tetapi aku selalu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dalam keadaan apapun, dalam situasi yang bagaimanapun juga. Tuhan selalu ada. Immanuel. Tetapi bukan saja Immanuel, Tuhan juga Ebenezer bagi Yosua dan bangsa Israel. Puji Tuhan. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara, satu contoh lagi bagaimana kesetiaan Tuhan akan janjinya, bahwa aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau dan membiarkan engkau sendirian. Di dalam hal ini Daud menggambarkan kesetiaan Tuhan itu seperti gembala terhadap domba-dombanya. Seperti gembala terhadap domba-dombanya. Di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Mengapa Daud menggambarkan Tuhan itu bagaikan gembala terhadap domba-dombanya? Karena dalam pengalaman hidup Daud pernah menjadi gembala kambing domba yang dipercayakan oleh orang tuanya kepadanya. Dan kalau Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, di dalam ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Ini menunjukkan ungkapan yang sifatnya itu sangat pribadi. Ya. Memang bagi secara umum bahwa Tuhan itu adalah gembala, tetapi di sini Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ya. Secara pribadi Daud sangat menyadari, sangat mengakui bahwa Tuhan adalah gembalanya di dalam setiap kehidupannya, mengungkapkan akan keyakinannya dan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Sebab ketika Daud menjadi gembala atas ternaknya, Daud sangat bertanggung jawab terhadap ternak-ternaknya, kambing dombanya. Dia selalu membuat kambing dombanya menjadi kenyang, bisa makan dengan nyaman. Kalau haus kemudian dibawa ke air sehingga bisa minum dengan sepuasnya. Kalau kepanasan kemudian dibawa ke bawah pohon yang rindang. Kalau ada binatang-binatang buas yang ingin menerkam domba-dombanya, maka Daud tampil menjadi pahlawan untuk melindungi domba-dombanya. Itulah pemahaman yang dimiliki oleh Daud, bahwa dia pun tidak sendirian di dalam menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan, baik secara kehidupannya secara pribadi, tetapi juga ketika Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Betapa besar, banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi, persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Dan itu disadari oleh Daud bahwa Daud tidak mungkin bisa sendirian, tidak mampu untuk melakukan sendirian. Maka Daud ingat bahwa ada Allah, Tuhan yang menjadi gembalanya, Tuhan yang senantiasa membela di dalam kehidupannya. Maka dia katakan,
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini keyakinan Daud. Bukan saja keyakinan, tetapi saya sangat percaya Daud mengalami akan hal ini di dalam hidupnya oleh karena penggembalaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Sehingga Daud berkata bahwa ia tidak akan kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan saja tidak kekurangan di dalam segala sesuatu, tetapi Daud mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Sebab sesungguhnya semua apa yang dibutuhkan oleh Daud disediakan oleh Tuhan, baik secara jasmani, baik secara jiwani, tapi juga lebih-lebih secara rohani. Semua disediakan oleh Tuhan. Digambarkan sebagaimana domba yang dibaringkan di padang rumput yang hijau. Di padang rumput yang hijau bukan saja bisa makan dengan sepuasnya, tetapi ketika sudah makan dengan puas, maka domba-domba itu akan duduk dengan tenang ya, di padang rumput yang hijau sehingga bisa nyaman, kemudian bisa menikmati kembali apa yang sudah dimakan. Kambing domba itu biasanya setelah makan banyak masuk lep ya, kemudian dikeluarkan kembali ya. Kalau dalam bahasa Jermannya itu digayemi ya. Digayemi sehingga dikeluarkan dikit-dikit, dinikmati ya, dirasakan ya. Kalau kita mungkin wah ini capjai ya, ini funggye itu macam-macam, enak rasanya, menikmati ya, mengalami kepuasan di situ ya. Dan Tuhan juga menyegarkan jiwanya karena Tuhan terus menggandeng, menuntun ya, langkah-langkah kehidupan Daud. Sekalipun harus menghadapi berbagai-bagai tantangan, tetapi Daud tetap merasa nyaman, Daud tetap merasa tenang, Daud tidak takut, tidak khawatir sebab digandeng oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Sebagaimana kita anak-anak terhadap orang tua ya, ketika kita mengalami masalah, persoalan dalam hidup ini, dan bahkan kita sampai kemudian nangis dan lain sebagainya, orang tua tidak membiarkan begitu saja. Dia segera menjangkau kita ya, kemudian orang tua akan membelai kita, bahkan kemudian bisa menggendong kita, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita sehingga merasa nyaman jiwa kita ya. Dan itulah yang dilakukan gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita untuk menghadapi segala sesuatunya sendiri. Dan Tuhan memberikan perlindungan dan pembelaan yang luar biasa ketika menghadapi masa-masa yang kelam. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Tetapi Daud memiliki keyakinan bahwa aku tidak akan takut bahaya, sebab di dalam lembah kekelaman itu penuh dengan bahaya, penuh dengan tantangan, penuh dengan hal-hal yang mengerikan. Tetapi karena Tuhan yang tidak meninggalkan, Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang tidak membiarkannya, gadanya dan tongkatnya, pembelaan Tuhan selalu dinyatakan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dinyatakan kepada Daud. Maka Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Dalam perjalanan ini tidak semuanya berjalan dengan mulus, tidak semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik, tapi seringkali diperhadapkan dengan kerikil-kerikil yang tajam, rintangan-rintangan yang menghalang. Tetapi di atas semuanya itu, kalau Tuhan nanti biasa menyertai kita, tidak membuat kita menjadi takut, tidak membuat kita menjadi gentar. Di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, Mazmur juga mengatakan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam segala kesesakan, sungguh sangat terbukti. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam segala kesesakan, sangat terbukti. Maka sekalipun dunia guncang, sekalipun laut berbuih airnya, ya, sekalipun macam-macam tantangan yang ada, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan adalah penolong kita. Tuhan yang menjadi kekuatan kita sehingga kita bisa menghadapi semuanya. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Dan kemudian di dalam ayat yang kelima, sebetulnya ini sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya, tetapi Daud menggambarkan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ada jaminan yang luar biasa. Sekalipun di hadapan lawan-lawannya, Daud meyakini bahwa Tuhan selalu menyediakan hidangan bagi dia. Tuhan selalu memelihara hidupnya dengan sangat luar biasa. Bahkan Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa. Pengurapan yang daripada Tuhan dengan minyak itu adalah menggambarkan salah satunya sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Ya, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, tetapi sukacita yang daripada Tuhan berikan kepada setiap orang yang meyakini akan penyertaannya. Tuhan Yesus pun juga demikian ketika murid-muridnya dalam keadaan duka karena tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, selalu yang dikatakan Tuhan Yesus adalah damai sejahtera daripadaku bagi kamu. Damai sejahtera, itulah yang membuat murid-muridnya bangkit, tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Demikian juga itulah yang diyakini oleh Daud. Tuhan selalu memberikan, mengurapi dengan minyak, pialaku melimpah. Artinya ada sukacita yang melimpah di tengah-tengah keadaan situasi yang tidak baik. Dan dia merasakan kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti dalam seluruh kehidupannya. Maka kerinduan Daud adalah dia akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tetap hidup setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, percaya dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Daud menyadari hanya di dalam Tuhanlah
ada jaminan. Karena Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini, biar menguatkan kepada kita, meneguhkan kepada kita, ketika kita diizinkan menghadapi tantangan, masalah, persoalan di dalam seluruh segi kehidupan. Tapi satu hal yang harus kita pegang, bahwa dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tetapi Tuhan selalu menyertai kita sebagaimana gembala terhadap domba-dombanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.